Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati pengurus Masjid Al-Hijrah dan juga yang kami hormati Bapak Ketua RT RW yang sempat hadir pada malam hari ini, para alim ulama, ustaz dan ustazah yang berkesempatan hadir pada malam hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Tentunya nikmat kesehatan, kesempatan untuk hadir untuk melaksanakan sholat Isya, tarawih dan witir secara berjamaah. Harus kita syukuri Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersyukur, Allah akan senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jadi kalau ditambah, misalnya 1 tambah 1 2, ya kan? Ditambah namanya nikmat kita. Kalau kita sakit, kita syukuri, insyaallah sehat. Punya anak 1, kita syukuri, insyaallah nambah lagi 2. Istri juga kalau kita syukuri, nambah lagi. Nah, jamin ke bapak-bapaknya. Yo, kalau kita punya istri cantik, kita syukuri, insyaallah keluarga kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Salawat beriring salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang amin tadi mana? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya. Tapi sungguh merugi bagi orang-orang yang senantiasa mengotori dirinya. Orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya, artinya dia senantiasa melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Dan orang-orang yang senantiasa mengotori dirinya adalah orang yang senantiasa melakukan perbuatan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu. Maka kita jaga diri kita, kesucian diri kita, kebersihan jiwa kita, senantiasa beribadah kepada Allah. Ada 4 Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan di dalam kita menjaga kesucian dan kebersihan jiwa kita. Yang pertama apa? Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu. Tidak ada di antara kita yang menjamin dirinya bersih 100%. Pasti pernah melakukan kesalahan, kesilapan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Pasti. Nah, bagaimana kita ketika kita melakukan kesalahan, kita senantiasa mohon ampun kepada Allah. Mumpung ini bulan Ramadan, mari kita gunakan kesempatan kita di bulan Ramadan ini, bulan maghfirah, ya, bulan ampunan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Kita bertaubat dari kesalahan yang kita lakukan. Ketika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, insyaallah Allah akan mengampuni segala dosa yang kita lakukan. Rasulullah man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka dari itu momentum bulan Ramadan ini bulan ampunan, kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosanya kepada sesama manusia, kita senantiasa meminta maaf dan menjalin silaturahmi kepada sesama. Kalau dengan Allah kita juga mau ampun kepada Allah, kita menyesali perbuatan kita. Tapi kalau sesama kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tinggalkan ego kita, mari kita memaafkan satu sama lain.
besar maupun kecil, kita harus mampu saling memaafkan. Tidak akan mengurangi derajat kita kalau kita mampu memaafkan saudara kita yang lain. Tidak akan jatuh derajat kita kalau kita memaafkan saudara kita yang lain. Walaupun kita berat ini, beratnya ini, karena dia mana kesulitan saja. Tapi tidak akan mengurangi, ya, tidak akan merendahkan kita kalau kita mau memaafkan kesalahan saudara kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara kita menjaga kesucian dan kebersihan jiwa kita yang kedua adalah kita senantiasa muhasabah, mengintrospeksi atau mengevaluasi. Ya, sudah berapa banyak yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Mari kita koreksi. Jangan kita senang koreksi kawan kita lain. Misalnya hari ini dia sholat, besok dia idah, tapi kita lupa untuk koreksi diri kita sendiri. Dia senang melihat kesalahan kawannya atau saudara yang lain, senang dia. Apalagi ngomongin saudaranya atau menggunjing. Hati-hati Bapak Ibu, kalau menggunjing itu atau menggibah orang lain itu akan menghapuskan semua amal yang kita lakukan. Hati-hati, apalagi ibu mau kumpul wong 3, wong 4 deh. Biasanya lu asar, mau maghrib, mau maghrib, malam. Tak tahu dicari lelakinya di mana itu. Hati-hati Bapak Ibu, menggunjing, menggibah akan menghapuskan semua amal yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita perlu muhasabah. Kita koreksi diri kita. Sudah seberapa banyak ibadah yang kita lakukan? Bagaimana kualitas sholat kita kepada Allah? Bagaimana kualitas ibadah kita kepada Allah? Kita koreksi. Kalau kita masih ada kekurangan, mari kita senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kita muraqabah. Artinya kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu. Jangan kita ada di tempat yang sepi, di hutan, tidak ada yang mengawasi kita. Allah senantiasa mengawasi apa yang kita kerjakan. Setiap kita ada malaikat yang mengawasi kita, yang mencatat amal kebaikan, keburukan. Belum lagi malaikat-malaikat yang lain, apalagi malaikat maut, ya kan? Setiap kita 2 malaikat, itu ada berapa jamaah sini? Berarti ada berapa malaikat yang senantiasa menjaga diri kita semua. Jadi jangan kita merasa berada di tengah yang sepi, tidak ada orang lain, ya. Kita mau bertindak semena-mena, ya, berbuat dosa kepada Allah dengan tempat yang sepi, tidak ada orang lain, apalagi berpuasa. Ini dilatihkan Bapak Ibu. Tahu-tahu di kamar lah makan, karena katanya ada kata orang di kamar, kunci kamar, kunci rumah, mati kegalo lampu, sekeluarga makan siang. Kata yang nengok juga katanya kan, makan ayam, tutup melakukan segala pintu biar tak ke bawaan harumnya. Tapi Allah Maha Tahu. Malaikat senantiasa mencatat setiap apa yang kita lakukan. Biar sekecil apapun yang kita lakukan. Karena ya'mal mithqala dzarratin khairan, ya. Sebesar apa kebaikan yang kita lakukan sebesar zarah pun akan mendapatkan balasannya. Apalagi keburukannya, ya. Maka dari itu, mari kita beribadah kepada Allah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kecil kemungkinan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mau melakukan perbuatan dosa karena kita takut, karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah kita mujahadah. Mari kita bersungguh-sungguh dalam kita beribadah, bersungguh-sungguh dengan sepenuh hati, ikhlas, mengharap pahala dari Allah Subhanahu. Jangan mengharap pujian orang lain, jangan riya. Pokoknya kita beribadah hanya kepada Allah. Insyaallah sebesar apapun yang kita kerjakan senantiasa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita senantiasa menjaga puasa kita dengan sempurna tanpa ada hal-hal yang mengurangi pahala puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita juga istiqomah.
Ikan hiu sambal terasi, thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.